Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan satu berita tentang ada 4 orang kudus baru di Salvador, El Salvador, yang dibeatifikasi pada hari Sabtu. Hari ini. Saya buat video ini. Saya baca berita ini di vaticannews.va. Bisa diakses di sana. Oke. Church in El Salvador celebrate beatification of 4 martyrs of justice. Begitu dikatakan. Gereja di El Salvador merayakan proses beatifikasi dari 4 orang martir yang bersaksi menyuarakan keadilan. Oke. Siapa itu? Seorang Jesuit, namanya Father Rutilio Grande. Seingat saya pernah membuat videonya ini ketika berbicara tentang Uskup Oscar Romero yang sudah duluan menjadi santo per tahun 2018. Lalu ada 2 orang awam yang juga dibeatifikasi, Manuel Solorzano dan Nelson Rutilio Lemus. Oke, sudah 3. 1 Jesuit, 2 awam, dan 1 lagi Fransiskan. Namanya di sini Father Cosme Spesotto. Father Cosme Spesotto. Mereka dieksekusi oleh para militer di tahun 1977. For speaking out for social justice, karena berbicara secara lantang tentang keadilan sosial. Dan Father Pesotto was murdered for the same reason in 1980 during the Civil War. Oke. Rupanya Father Rutilio Grande yang dibunuh tahun 1977. 3 tahun kemudian, tahun 1980, baru giliran Father Pesotto yang adalah Fransiskan ini. During the Civil War, ketika perang sipil terjadi. Tahun 2018 sudah ada menjadi santo Uskup Oscar Romero. Uskup Oscar Romero. Dan mengapa menarik topik ini? Kapan ada orang Indonesia yang menjadi santo? Di video sebelumnya pernah kita sudah bahas kenyamanan di negara ini jangan-jangan meninabobokan hidup beriman kita. Oke, kita tidak mengharapkan ada kesulitan, tetapi kesulitan memberi peluang kepada orang-orang untuk menunjukkan imannya. Oke, kita bicara dalam skop yang sempit saja dulu. Ketika ada tantangan internal pribadi kita, kehilanganlah, dihianatilah, kehilangan atau macam-macam, kita berusaha mencari kesembuhan, solusi dengan mencari teman atau apapun yang akan kita usahakan, termasuk berdoa. Ada yang tiba-tiba rajin berdoa karena tantangan hidup yang dialami. Dan berangkat ke skop yang lebih besar, tantangan hidup di komunitas juga bisa secara tak langsung memaksa kita untuk lebih beriman, untuk lebih kuat secara spiritual, secara psikologis. Maka segala cara akan kita tempuh. Oke. Dan berdoa adalah sebuah opsi, dan ini opsi yang direkomendasikan. Nah, kesulitan yang diberikan oleh pemerintah bisa juga memberi peluang yang lebih besar bagi seseorang untuk menunjukkan imannya, semakin lebih ditantang. Nah, setiap kenyamanan bisa saja membuat kita lupa bahwa iman itu harus tetap bertumbuh. Oke, sekali lagi bukan mau mengatakan kita butuh kesulitan, tetapi semakin sulit bagi kita untuk terus merasa terdorong meneguhkan iman, semakin sulit kalau tidak ada yang mengingatkan dari luar diri kita. Apa yang mengingatkan itu? Kesulitan, penghalang-penghalang, bencana, rasa kehilangan tadi, atau dihianati, semacam itu. Maka
Ini berangkat dari refleksi atas beatifikasi dari 4 orang beato ini. Kapan ada giliran dari kita? Memang untuk proses ini tidak hanya dibutuhkan sikap kudus dalam diri. Tentu ada prosedur yang menuntut perhatian, menuntut kerja keras, sehingga sampai ke Vatikan sana diproses oleh orang-orang yang bersangkutan, oleh kongregasi yang mengkhususkan diri untuk penyelidikan itu. Pasti banyak orang kudus juga di sekitar kita ini, dan kita pun tidak sedang mencari jabatan kekudusan yang konvensional. Oke, orang tahu itu orang kudus. Bukan itu yang menjadi alamat utamanya, karena kekudusan itu adalah pencarian hari demi hari dan pencarian setiap orang. Oke, bukan orang tertentu saja yang kita bebani harus menjadi kudus, tapi kita semua. Karena Kristus sendiri merawat, menjaga kekudusan itu dalam dirinya, demikian juga kita yang berusaha mengikuti dia, berusaha juga melakukan hal yang sama. Pace bene.